Bab 571 Seni Bela Diri Sejati. Sementara itu, di dalam ruangan, dua orang duduk berseberangan, mengobrol. Salah satu dari mereka, mengenakan jubah hitam dan memegang pemocok, adalah jurumudi sejati Institut Sendan, Gong Sun Yao. Pakaian Gong Sun Yao, pada pandangan pertama, tampak agak mirip dengan pakaian Tao, namun sama sekali berbeda. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Taois, identitas aslinya sebenarnya adalah anggota dari sekte penyihir Nanyun. Tepatnya, dia pernah sekali. Bertahun-tahun yang lalu, Gong Sun Yao adalah murid terkemuka di bawah Wei Xuanming dari garis keturunan Raja Penyihir Nanyun, yang saat itu merupakan salah satu faksi paling kuat dalam sekte penyihir. Jika keadaan terus berlanjut, Wei Xuanming bisa memiliki kesempatan untuk menjadi jurumudi sekte penyihir, dan Gong Sun Yao mungkin akan menjadi terkenal, mengambil alih mantel Wei Xuanming untuk menjadi calon Raja Penyihir berikutnya. Sayangnya, takdir punya rencana lain. Setelah Wei Xuanming mencuri gelang 9 neter yang berharga dari sekte penyihir dan melarikan diri dari Nanyun, dia menghilang tanpa jejak. Pemimpin sekte penyihir sangat marah, dan meskipun mencari Wei Xuanming selama bertahun-tahun, tidak berhasil, pengejaran Wei Xuanming dan gelang 9 bawah tidak pernah berhenti hingga hari ini. Dan karena pengkhianatan Wei Xuanming, Gong Sun Yao, sebagai murid utamanya, juga terlibat. Tidak hanya pendakiannya ke Raja Penyihir pupus, tetapi dia juga menghadapi kecurigaan dan pengucilan dari pemimpin sekte tersebut. Sejak saat itu, status Gong Sun Yao dalam sekte penyihir anjlok, dan sekarang dia telah menjadi sosok marginal. Justru karena dia tidak bisa lagi tinggal di sekte penyihir, Gong Sun Yao sekarang mencari jalan baru untuk dirinya sendiri. Dan jalan baru ada di tangan orang di depannya. Slaughter Knife King, apakah ada kemajuan terkait saya bergabung dengan sekte Anda, aliran pedang darah? Gong Sun Yao bertanya sambil tersenyum, sikapnya sangat hormat. Tidak heran, karena pria berotot di hadapannya ini, dengan rambut panjang dan janggut panjang, memiliki kekuatan yang bahkan ahli pemujaan penyihir seperti Gong Sun Yao tidak berani meremehkannya. Orang biasa hanya tahu tentang keberadaan seni bela diri, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada perbedaan dunia antara seni bela diri yang mereka ketahui dan seni bela diri sejati. Seni bela diri yang bisa dipelajari orang biasa hanyalah teknik sekte eksternal dasar. Sama seperti disiplin seni bela diri yang dikendalikan oleh aliansi bela diri lokal, ajaran mereka juga terbatas pada teknik sekte eksternal. Teknik sekte eksternal hanyalah permukaan seni bela diri Tiongkok, itulah sebabnya kungfu saat ini diperlakukan dengan sangat hina dan bahkan tidak dapat melampaui beberapa gaya bertarung bebas asing. Pada kenyataannya, bukan seni bela diri yang lemah, tetapi seni bela diri yang sebenarnya berada di luar jangkauan orang biasa. Bagaimanapun, seni bela diri diciptakan sebagai teknik untuk membunuh. Ahli seni bela diri sejati juga tidak akan mudah memamerkan keahlian mereka kepada orang luar. Seni bela diri yang benar-benar tangguh dikenal sebagai seni bela diri sejati. Di seluruh negeri Yan, mereka yang benar-benar menguasai seni bela diri sejati, pada kenyataannya, hanya beberapa sekte besar. Dan Tu Changhai ini, Raja Pisau Pembantaian dari aliran pedang darah, adalah salah satunya. Karena kecewa dengan kultus penyihir sejak lama, Gong Sun Yao sangat ingin pergi dan mendapatkan dukungan yang lebih besar. Dan aliran pedang darah tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaiknya. Aliran pedang darah memasuki seni bela diri melalui jalan pedang, dan di antara mereka, tidak ada lebih dari 6 orang yang bisa disebut Raja Pedang. Tu Changhai adalah salah satu dari mereka, memegang posisi luar biasa dalam aliran pedang darah. Itulah mengapa Gong Sun Yao sangat menghormati Tu Changhai. Tu Changhai mengelus janggutnya, ekspresinya angkuh saat dia berkata, "Jangan khawatir, saya sudah berbicara dengan pemimpin sekte tentang masalah Anda, dan dia tidak menentangnya. Tetapi Anda tidak boleh melupakan hal yang telah kita sepakati sebelumnya." Gong Sun Yao dengan cepat mengangguk, "Slaughter Knife King, yakinlah, semua ramuan yang dibutuhkan untuk pil Tongshan sudah ada. Satu-satunya hal yang hilang, katalis penting, saya telah mengirim seseorang untuk dicari di kota Huai. Saya yakin itu tidak akan lama sebelum kita menemukannya. Setelah pil Tongshan berhasil dibuat, saya pasti akan menyerahkannya kepada Slaughter Knife King pada kesempatan pertama." Tu Changhai mengamati Gong Sun Yao dengan tatapan menyelidik, "Apakah Anda yakin pil Tongshan ini memiliki khasiat seperti yang Anda klaim?" Gong Sun Yao mengangguk berulang kali, benar-benar yakin. "Resep untuk pil Tongshan adalah teknik rahasia kultus penyihir kita. Saya menemukannya secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Dengan pil Tongshan, kultivasi seni bela diri seseorang pasti dapat melangkah ke puncak alam divine atau bahkan mungkin menerobos alam divine. Semuanya mungkin." Kilatan kuat melintas di mata Tu Changhai. Realm divine. Itu adalah level yang diimpikan oleh setiap praktisi seni bela diri. Jika benar-benar mungkin untuk mencapai keadaan seperti itu hanya dengan satu pil Tongshan, maka bahkan membawa Gong Sun Yao ke aliran pedang darah tidak akan menimbulkan keberatan. Kuharap begitu, Tu
Tu Changhai mengangguk dalam-dalam. Saya akan berada di kota Huai selama beberapa hari ke depan, saya harap Anda berhasil meramu pil Divine dengan cepat. Jangan mengecewakanku. Dengan mengatakan itu, Tu Changhai berdiri dan langsung pergi. Slaughter Knife King, tolong tunggu kabar baik saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Gong Sun Yao mengucapkan selamat tinggal padanya dengan senyum berseri-seri dan membungkuk dari belakang. Saat pintu terbuka dan Chang Long menunggu di luar melihat Tu Changhai berjalan keluar, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran luar biasa yang memancar dari yang lain, seperti gunung besar yang menimpanya. Seorang ahli tingkat atas. Chang Long kagum ke dalam hati sambil secara naluriah menyingkir, menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, dan berani untuk tidak meliriknya. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Baru setelah Tu Changhai berjalan agak jauh, Chang Long melangkah ke dalam ruangan. Tuan. Chang Long memberi hormat kepada Gong Sun Yao. Sambil menyeruput teh, Gong Sun Yao bertanya, bagaimana pengumpulan sampel darah, apakah Anda sudah menemukan katalis yang cocok? Melapor ke guru, kami belum menemukannya. Tidak hanya itu, sesuatu bahkan terjadi di rumah sakit kami hari ini. Tindakan Gong Sun Yao berhenti saat dia bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi? Chang Long, dengan ekspresi tertekan, kemudian menceritakan kisah rumah sakit mereka dihancurkan. Tentu saja, dia dengan sengaja menghindari interaksi intim yang dia lakukan dengan Zukun, takut hal itu akan membuat tuannya jijik. Setelah mendengarkan akun Chang Long, Gong Sun Yao terdiam, bahkan tidak bisa mengendalikan rumah sakit, apa gunanya kamu? Chang Long terlihat sedih, Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan kami, anak muda itu terlalu kuat, kami tidak cocok untuknya. Cukup, yang kalah adalah yang kalah, tidak perlu alasan. Mata Gong Sun Yao kemudian menjadi dingin, siapa bocah itu, apakah kamu mengetahui latar belakangnya? Chang Long mengangguk, sudah, namanya Chen Xuan, seorang dokter dari rumah sakit Medicine King. Dia agak terkenal di sana dan disebut dokter ajaib Chen. Itu mungkin karena dia melihat kita menjalankan bisnis mereka, itu sebabnya dia secara khusus datang untuk menyusahkan kita. Gong Sun Yao mendengus dingin, akhir-akhir ini, setiap bajingan berani menyebut diri mereka dokter dewa. Saus untuk angsa adalah saus untuk angsa. Dia berani datang dan menghancurkan Institut Sendan kita, baiklah, mari kita balas budi. Saya ingin melihat apakah dia bisa mengatasinya. Bab 572. Adegan kematian sosial utama. Keesokan paginya, Chen Xuan tiba di rumah sakit seperti biasa. Setelah kejadian kemarin, terlihat lebih banyak pasien di rumah sakit dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun itu berarti lebih banyak pekerjaan tanpa bayaran tambahan, Chen Xuan masih merasa bersyukur. Dengan tergesa-gesa pergi kemarin, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki bahan-bahan obat dari Institut Dansen. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia mendapat kesempatan hari ini, dia akan mendapatkan beberapa obat Institut Dansen untuk mengeksplorasi rahasianya. Mengenakan jas putihnya, Chen Xuan memulai rutinitas normalnya menemui pasien. Namun, tidak lama kemudian terjadi gangguan di lobi rumah sakit. Minggir. Semuanya menyingkir dariku. Beberapa lusin pria kekar berpakaian hitam dengan kasar menerobos kerumunan dan menerobos masuk ke lobi rumah sakit, tidak peduli bahwa mereka benar-benar memblokir pintu masuk. Segera setelah itu, orang-orang berotot berpakaian hitam itu menyingkir, dan Gong Sun Yao dan Chang Long muncul di hadapan semua orang. Di mana para dokter di rumah sakit Medicine King? Keluarlah dari sini. Chang Long berteriak keras, sikapnya kurang ajar dan sombong. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka, bahkan petugas keamanan rumah sakit, yang ditundukkan oleh murid-murid rumah sakit Dansen dan tidak bisa mendekat. Teriakan keras Chang Long mengganggu semua dokter di Departemen Rawat Jalan Rumah Sakit Raja Kedokteran. Para pasien juga gempar, beberapa di antaranya pernah mengalami kejadian kemarin di rumah sakit Dansen, jadi mereka langsung mengerti bahwa Chang Long telah membawa Gong Sun Yao ke sini hari ini mungkin untuk sengaja membuat masalah. Tidak lama kemudian sebagian besar dokter di Departemen Rawat Jalan Rumah Sakit Raja Kedokteran berkumpul. Song Qiuhuan mengenali Chang Long dan yang lainnya sekilas, wajahnya yang cantik berubah sedingin es. Kamu berasal dari rumah sakit Dansen. Ini jam kerja kami sekarang, tolong jangan ganggu pekerjaan normal kami di sini, dan segera pergi. Chang Long mendengus dengan jijik, siapa yang kamu suruh kami pergi? Apa, hanya kalian yang bisa menghancurkan rumah sakit Dansen kami dan kami tidak bisa memberi Anda masalah. Alis Song Qiuhuan sedikit terangkat, saat dia menyadari bahwa orang-orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Song Qiuhuan mengancam, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda terus membuat keributan di sini, saya harus menelepon polisi. Chang Long tampak tidak terkesan, panggil polisi. Bagus, saya juga harus melaporkan bahwa staf rumah sakit Medicine King Anda secara tidak adil melukai pekerja Institut Dansen kami kemarin.
Oh, dan di mana pria dengan nama keluarga Chen itu? Suruh dia meluncur ke sini untukku, aku punya beberapa masalah untuk diselesaikan dengannya. Tidak lama setelah kata-katanya memudar ketika sebuah suara terdengar, menyelesaikan masalah dengan saya. Bukankah seharusnya kamu di sini untuk berterima kasih padaku? Di tengah berbicara, Chen Xuan, mengenakan jas putih, melangkah maju. Dia menatap Changlong dengan senyum yang tidak terlalu tersenyum. Kudengar kemarin kamu berhasil menemukan pacar pertamamu dalam hidup dan menjalin ikatan romantis dengan Dr. Sukun. Selamat sudah beres. Orang-orang di sekitar sejenak bingung mendengar ini. Pacar. Ikatan romantis. Mungkinkah itu Dr. Changlong? Kerumunan mengeluarkan suara jijik yang panjang, secara naluriah melangkah lebih jauh dari Changlong. Bahkan para murid dari Dansen Institute memandang Changlong dengan ekspresi aneh di mata mereka. Pof! Song Qiuhuan tidak bisa menahan tawa keras setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Xuan. Sudah cukup buruk untuk mengacaukan Changlong seperti itu, tetapi untuk mempermalukannya di depan umum juga, Chen Xuan ini benar-benar jahat. Cemoohan dari orang-orang di sekitar membuat Changlong tersipu malu, wajahnya memerah. Kematian reputasi di depan umum. Ini adalah adegan kehancuran sosial total. Changlong berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak. Kamu Chen, aku akan membantai kamu. Changlong bergerak untuk menerkam Chen Xuan, hanya untuk dihentikan oleh Gong Sun Yao. Gong Sun Yao ada di sini hari ini bukan hanya untuk Chen Xuan, tetapi untuk seluruh rumah sakit Medicine King. Jadi tentu saja, dia tidak akan membiarkan Changlong merusak rencananya. Apakah kamu yang menyebabkan masalah di rumah sakit Dansen kita kemarin? Gong Sun Yao menatap Chen Xuan dengan senyum mengejek. Chen Xuan mengangguk, ya, itu aku. Gong Sun Yao mencibir, saya pernah mendengar Anda adalah dokter terkuat di rumah sakit Medicine King, bahkan disebut sebagai dokter dewa. Jika itu masalahnya, keterampilan medis Anda harus luar biasa, bukan? Chen Xuan menjawab dengan rendah hati, tidak apa-apa, kurasa. Ini semua adalah pujian dari orang lain. Namun, meskipun keterampilanku buruk, mereka setidaknya lebih baik daripada penipu sepertimu. Gong Sun Yao tersenyum tipis, kalau begitu, apakah kamu berani bersaing denganku dalam kontes medis, di mana pemenangnya tetap tinggal, dan yang kalah meminta maaf dan meninggalkan kota Huai? Song Qiuhuan mengerutkan alisnya dan buru-buru menasihati, Chen Xuan, jangan setujui. Changlong dengan sengaja mengejek, ada apa, takut? Itu normal, bagaimanapun juga, apa yang disebut rumah sakit Medicine King Anda hanyalah sekelompok gelandangan yang tidak berguna, jadi wajar untuk takut pada tuan saya. Para pasien di sekitar, setelah mendengar kata-kata Changlong, semuanya beramai-ramai berdiskusi. Di mata mereka, alasan Medicine King Hospital tidak berani menerima tantangan dari Dansen Institute mungkin karena takut kalah. Jika itu masalahnya, bukankah keterampilan medis Institut Dansen setidaknya sama baiknya dengan rumah sakit Medicine King? Lalu, siapa yang harus lebih mereka percayai di masa depan? Sikap semua orang sangat menyenangkan Changlong, mereka datang ke sini hari ini untuk membalas dendam sepenuhnya dan menginjak-injak rumah sakit Medicine King sepenuhnya. Sekarang bahkan para pasien merasa rumah sakit Medicine King tidak memadai, itu adalah kemenangan bagi mereka. Changlong melanjutkan, saya pikir Anda sebaiknya mengakui kekalahan. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menang. Selamatkan dirimu dari rasa malu. Hahaha, pukul. Sebelum Changlong bisa tertawa lebih keras, Chen Xuan menamparkan wajahnya, memutarnya di tempat. Diam. Kau terlalu banyak bicara. Kata Chen Xuan, jelas kesal. Kamu. Changlong, memegangi wajahnya, sangat marah. Chen Xuan, bagaimanapun, bahkan tidak mengganggunya dan menatap langsung ke arah Gong Sun Yao, jadi ini adalah kompetisi yang kamu inginkan, bukan? Saya menerima. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bersaing? Song Qiuhuan tampak khawatir. Jelaslah bahwa Gong Sun Yao telah datang dengan persiapan, dan dia tidak menyangka Chen Xuan benar-benar menerima tantangan itu. Gong Sun Yao diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Dia khawatir Chen Xuan mungkin tidak berani menerimanya, yang akan mencegahnya menginjak-injak rumah sakit Medicine King, tetapi pemuda itu, dengan dorongan hati, benar-benar setuju. Memang, kebodohan kaum muda. Gong Sun Yao tersenyum dan berkata, aturannya sederhana, dalam 1 jam, siapapun yang menyembuhkan pasien paling banyak menang. Chen Xuan mengangguk, bagus, cukup adil. Gong Sun Yao menyeringai geli, berani. Mari kita mulai sekarang, kalau begitu. Meskipun Song Qiuhuan tidak ingin Chen Xuan bersaing dengan Gong Sun Yao, menghindari tantangan sekarang dapat memengaruhi seluruh reputasi rumah sakit Medicine King. Karena tidak punya pilihan, Song Qiuhuan hanya bisa mengatur agar kontes dimulai. Bab 573. Ilahi. Pasien dengan cepat berbaris menjadi 2 baris, masing-masing berdiri di depan Chen Xuan dan Gong Sun Yao.
Awalnya, para dokter di rumah sakit Medicine King agak khawatir. Lagi pula, di mata mereka, Chen Xuan hanyalah seorang magang yang baru saja bergabung dengan rumah sakit belum lama ini, dan tidak memiliki kualifikasi apapun. Dan Gong Sun Yao ini, dikabarkan sebagai pemimpin Institut Sendan yang bergengsi, telah mendapatkan ketenaran di seluruh kota Huai baru-baru ini. Direktur Gong Sun Yao bahkan disebut sebagai dokter dewa tangan hantu, keahlian medisnya dianggap tidak jauh di belakang 4 dokter agung dari 2 sungai. Memiliki greenhorn seperti Chen Xuan mewakili rumah sakit Medicine King mereka dalam kompetisi keterampilan medis melawan dokter dewa seperti Gong Sun Yao seperti mengajari nenek seseorang untuk menghisap telur, menggali kuburan mereka sendiri. Semua orang khawatir Chen Xuan akan kalah telak dan mempermalukan rumah sakit Medicine King. Kompetisi medis dimulai dengan cepat. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan mulai merawat pasien. Dari diagnosis hingga perawatan, dia menjalankan semuanya sekaligus, dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 10 menit, Chen Xuan telah merawat lebih dari selusin pasien, rata-rata kurang dari 1 menit untuk diagnosis dan perawatan setiap pasien. Bagi kebanyakan orang, kecepatan yang mencengangkan seperti itu tidak terbayangkan, dan bahkan dokter seperti Song Qiuhuan, yang menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri, terlalu tercengang untuk berbicara. Baru saja, mereka khawatir tentang keterampilan medis Chen Xuan yang tidak memadai yang membuat malu rumah sakit Medicine King. Tetapi pada saat ini, setelah melihat teknik diagnostik Chen Xuan, mereka semua sangat kagum. Kecakapan medis Chen Xuan jauh melebihi imajinasi mereka. Sambil mengagumi keterampilan medis Chen Xuan, mereka tidak lupa untuk melihat ke sisi Gong Sun Yao. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang. Barisan pasien sudah terbentuk di depan Gong Sun Yao, tetapi saat ini, Gong Sun Yao tetap dengan mata tertutup seolah-olah sedang bermeditasi. Tanpa gerakan apapun, bahkan belum mulai mendiagnosis pasien, mencari ke seluruh dunia seolah-olah dia telah tertidur. Kerumunan itu bingung. Apa yang terjadi? Mengapa Dr. Gong Sun tidak memulai pengobatan? Mungkinkah dia tertidur? Saya pikir dia takut dengan metode Dr. Chen dan memutuskan untuk berpura-pura tidur dan kalah. Saat kerumunan ramai dengan spekulasi, Changlong mengutuk secara terbuka, "Tutup omong kosongmu, tuanku adalah dokter dewa sejati, bagaimana mungkin dia takut pada bocah ini? Kamu tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis tuanku. Izinkan saya memberitahu Anda, tuan saya menggunakan teknik wawasan ilahi, mendiagnosis penyakit dengan akal sehat. Ini mungkin terlihat seperti dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, tapi dia sudah menahan semua penyakitmu dalam genggamannya." Saat kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Teknik wawasan ilahi. Mendiagnosis penyakit dengan akal sehat. Ini agak terlalu mistis. Namun pada saat ini, Gong Sun Yao, yang matanya terpejam untuk bermeditasi, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk pasien pertama yang mengantri, berbicara perlahan. "Kamu menderita mah, sering merasakan sakit yang tak tertahankan di perutmu." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi takjub muncul di wajah pasien. Bagaimana kamu tahu?" Gong Sun Yao tidak menjawab tetapi beralih ke pasien kedua. "Kamu menderita insomnia, tidak bisa tidur di malam hari kecuali kamu minum obat tidur." Pasien itu terlihat tidak percaya, mengangguk berulang kali, "Ya, itulah mengapa saya di sini, untuk insomnia." Gong Sun Yao kemudian menunjuk yang ketiga, "Penyakitmu terletak di lutut, dengan masalah di persendian. Dan kamu, sakit kepala. Kamu menderita spondilosis cervix." Jari-jari Gong Sun Yao bergerak, dan dalam satu tarikan napas, dia secara akurat mencatat lebih dari selusin penyakit orang, tanpa kecuali, semua kata-kata Gong Sun Yao tepat sasaran. Untuk sesaat, semua orang yang hadir berdengung dengan takjub, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak tertandingi saat mereka melihat ke arah Gong Sun Yao. Dari awal hingga akhir, Gong Sun Yao tidak mengajukan satu pertanyaan pun kepada pasien ini, bahkan dia tidak melirik mereka, namun dia dapat mendiagnosis kondisi mereka secara akurat. Ini terlalu ajaib, terlalu tak terbayangkan, benar-benar ilahi. Pada saat ini, tidak ada yang menyimpan keraguan tentang apa yang disebut teknik wawasan ilahi Gong Sun Yao, mereka semua mempercayainya tanpa pertanyaan. Di samping, Song Qiuhuan dan dokter lainnya juga sangat tercengang sehingga mereka kehilangan kata-kata. Mendiagnosis dengan pengertian ilahi ini benar-benar melampaui pemahaman para dokter biasa ini. Bagaimana mungkin Chen Xuan memiliki peluang melawan seseorang dengan kaliber setinggi itu? Satu-satunya harapan yang sekarang mereka pegang teguh adalah setidaknya Chen Xuan untuk sementara berada di depan dalam jumlah pasien yang dirawat, selama dia bisa mempertahankannya sampai akhir, mereka masih bisa menang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 50 menit telah berlalu, dengan hanya tersisa 10 menit terakhir hingga akhir kompetisi. Chen Xuan telah melihat hampir 80 pasien, dan pada saat 1 jam berlalu, jumlah total orang yang akan dia rawat bisa mencapai hampir 100. Menyembuhkan 100 pasien dalam 1 jam,
kecepatan seperti itu hampir mencapai batasnya. Song Qiuhuan dan yang lainnya juga diam-diam senang di dalam. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk menang kali ini. Dan saat itu, Gong Sun Yao, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, akhirnya membukanya. Bawakan peti obatku. Ya, Tuan. Changlong dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan peti obat yang sangat besar. Saat membuka peti, ada lebih dari 10 tingkat laci, setiap tingkat dibagi menjadi lusinan kompartemen kecil. Di dalam setiap kompartemen, terdapat obat-obatan yang berbeda, yang jelas dimaksudkan untuk berbagai penyakit. Gong Sun Yao dengan cepat memilih obat-obatan dan kemudian meminta Changlong dan yang lainnya mendistribusikannya untuk pasien di depan mereka. Setiap pasien menerima satu pil obat, yang ditargetkan untuk penyakit spesifik mereka. Itu hanya sesaat sebelum lebih dari 200 pasien telah menerima obat masing-masing. Gong Sun Yao, melihat dengan bangga pada pasien di hadapannya, berkata, "Baiklah, saya telah menggunakan teknik wawasan ilahi untuk memeriksa semua kondisi Anda, dan hari ini telah meresepkan Anda masing-masing pil obat yang sesuai. Sekarang, kamu hanya perlu minum obatnya, dan penyakitmu akan sembuh total." Kerumunan itu langsung tercengang. Meresepkan obat untuk lebih dari 200 orang sekaligus, dan agar setiap orang hanya membutuhkan satu pil untuk pengobatannya, bukankah ini terlalu ajaib? Itu benar-benar berbeda dari metode pengobatan yang biasa mereka gunakan dari dokter sehari-hari mereka. Namun, Institut Sendan baru-baru ini menunggangi puncak ombak, dan orang-orang di kota Huai sudah lama mendengarnya. Selain itu, setelah menyaksikan keterampilan luar biasa Gong Sun Yao barusan, semua orang sudah menganggap Gong Sun Yao sebagai dokter dewa sejati. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang menganggap kata-kata Gong Sun Yao sebagai kebenaran mutlak. Akhirnya, setelah bertukar pandang, belasan pasien pertama tidak ragu lagi dan langsung menelan obat-obatan di tangan mereka. Semua mata tertuju dan seluruh ruangan terdiam, saat mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan pasien-pasien ini. Setelah beberapa saat, mata pasien pertama menjadi cerah, dan dia berseru, "Perutku tidak sakit lagi. Gastritis saya selama bertahun-tahun akhirnya sembuh." Kemudian, pasien kedua memanggil dengan penuh semangat, "Saya juga merasa jauh lebih bersemangat, benar-benar rileks, seperti saya bisa tertidur sekarang. Insomnia saya sudah sembuh." Saat itu, pasien ketiga juga berteriak dengan takjub, "Lutut saya tidak sakit lagi, saya bisa berjalan dengan baik lagi. Ini ilahi. Benar-benar ilahi." Bab 574. Obat ini akan memperpendek hidup Anda. Segera setelah itu, selusin pasien lain yang telah minum obat semuanya mengungkapkan keheranan yang sama. Setelah minum hanya satu pil, penyakit mereka secara ajaib telah sembuh. Hal ini menyebabkan kegemparan total di rumah sakit Medicine King. Tidak peduli penyakit apa yang diderita seseorang, satu pil Gong Sun Yao dapat menyembuhkannya secara instan. Itu terlalu ajaib. Untuk sesaat, semua orang kagum dengan keahlian medis Gong Sun Yao. Mendengarkan diskusi di antara para pasien, Gong Sun Yao, meskipun diam, terlihat bangga, memancarkan suasana teka-teki. Changlong dan murid-murid Sendan Institute lainnya juga penuh dengan kebanggaan. "Kalian semua sudah melihatnya, bukan? Tuanku adalah seorang dokter ilahi sejati." Saat berbicara, dia tidak lupa melirik Chen Xuan, mengejek, tidak seperti beberapa orang yang mengira mereka sangat mampu hanya dengan sedikit kemampuan, berani menyebut diri mereka dokter ilahi, itu benar-benar menggelikan. "Jadi bagaimana jika tuanku membiarkanmu memulai 50 menit lebih awal, berurusan dengan sampah sepertimu, tuanku bisa menang dalam 1 menit. Karena itu, Changlong melirik waktu itu, yang sepertinya sudah tepat, dan kemudian perlahan berkata kepada pasien yang tersisa, "Baiklah, Anda sekarang harus memiliki beberapa gagasan tentang keterampilan medis tuan saya. Cepat makan obat yang kamu pegang, atau aku akan mengambil semuanya kembali jika kamu terus berlama-lama." Para pasien menjadi cemas setelah mendengar ini dan buru-buru menelan obat masing-masing. Tetapi pada saat itu, Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara, "Tunggu. Obat ini, Anda tidak bisa memakannya." Tindakan para pasien terhenti, sejenak bingung dengan situasinya. Wajah Changlong langsung menjadi gelap, dan sambil menunjuk Chen Xuan, dia mengutuk dengan tidak sabar, "Wajahmu benar-benar tebal, bukan? Melihat tuanku akan menang, kamu tidak akan membiarkan pasien ini meminum obatnya. Apa, tidak bisakah kamu menerima kekalahan?" Song Qiuhuan dan dokter lainnya tampak malu, merasakan gelombang rasa malu. Jika Chen Xuan baru saja kalah dalam kompetisi, itu akan menjadi satu hal. Tapi sekarang, untuk menang, dia mencoba menghentikan pasien ini meminum obatnya. Trik seperti itu agak hina, bahkan jika dia menang, kemenangan itu akan ternoda. "Chen Xuan, saya pikir Anda harus menyerah begitu saja. Lebih baik menerima kekalahan." Song Qiuhuan menasihati. Chen Xuan tersenyum tipis, "Kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah?
Changlong mengejek, karena kamu sangat percaya diri, jangan buang waktu tuanku di sini. Saya peringatkan Anda, berhentilah menghalangi, atau kita tidak akan lunak. Murid-murid Institut Sendan di belakangnya semuanya mengoceh, siap menghadapi Chen Xuan jika diperlukan. Chen Xuan dengan tenang menatap para pasien, saya bukan orang yang menolak kerugian. Saya hanya ingin mengingatkan semua orang bahwa obat ini beracun. Apa? Diracuni? Saat ini, semua pasien panik. Bahkan jika penyakit mereka tidak dapat disembuhkan, itu akan baik-baik saja, tetapi minum obat beracun adalah masalah serius. Gongsun Yao, yang telah mempertahankan ketenangannya, meledak dengan kemarahan saat mendengar kata-kata Chen Xuan, dan membanting tangannya ke atas meja, berdiri dengan marah. Dasar tikus kecil. Apa katamu? Berani memfitnah reputasi Sendan Institute, apakah Anda yakin saya akan mencabik-cabik mulut Anda? Chen Xuan terkekeh dingin, apa yang salah, apakah saya melakukan kesalahan? Pil penyembuh penyakit yang memicu darah, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat memahaminya selain Anda? Ketika dia mendengar nama pil penyembuh penyakit yang memicu darah, Gongsun Yao terhuyung-huyung seperti tersambar petir, matanya terbelalak tak percaya saat melihat Chen Xuan, jelas tidak menyangka Chen Xuan akan menyadari hal itu. Keberadaan pil. Namun, para penonton benar-benar bingung. Song Qiuhuan bertanya dengan bingung, Chen Xuan, apa itu pil penyembuh penyakit yang memicu darah? Apa artinya semua ini? Chen Xuan mengambil pil dari kotak obat Gongsun Yao dan menjelaskan dengan suara yang jelas dan dingin, ini cukup sederhana. Apa yang disebut pil penyembuh penyakit yang memicu darah bekerja dengan membakar energi vital dan darah tubuh, sehingga mencapai efek mengobati penyakit. Song Qiuhuan tertegun sejenak, selama itu bisa menyembuhkan penyakit, bukankah itu hal yang baik? Chen Xuan tersenyum pahit, kamu berpikir terlalu sederhana. Kekuatan energi vital dan darah sangat penting bagi tubuh. Begitu energi vital dan darah melemah, tidak hanya akan menurunkan sistem kekebalan tubuh, tetapi bahkan mungkin persingkat umur seseorang. Begitu semua orang mendengar ini, mereka langsung ketakutan. Terutama selusin pasien yang baru saja minum obat, wajah mereka menjadi pucat saat ini. Mereka baru saja datang ke sini untuk mengobati penyakit ringan, namun sekarang mereka bisa memperpendek hidup mereka. Itu terlalu menakutkan. Song Qiuhuan juga dikejutkan oleh kata-kata Chen Xuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Chen Xuan mengangguk, benar sekali. Meskipun penyakit pasien ini memang sembuh setelah meminum pil penyembuh penyakit yang memicu darah, ini hanya sementara, dan mungkin sudah mempengaruhi fungsi lain di tubuh mereka. Terus terang, pil penyembuh penyakit yang memicu darah ini sebenarnya hanya mendistribusikan kembali penyakit dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Ini mungkin tampak luar biasa, tetapi pada kenyataannya, itu menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, hanya saja efeknya belum muncul. Chen Xuan baru saja mengidentifikasi bahan-bahan obat-obatan Gongsun Yao, dan bagi Chen Xuan, membuat pil seperti itu akan semudah membalikkan tangannya. Namun, Chen Xuan mencemooh obat-obatan seperti itu karena terlalu jahat, mengkonsumsinya tidak menyembuhkan penyakit, melainkan membunuh orang. Kata-kata Chen Xuan membuat semua orang menjadi sangat panik, karena banyak dari mereka sebelumnya telah mengunjungi rumah sakit Sendan dan telah meminum obat-obatan mereka. Dalam hal ini, bukankah tubuh mereka semua terpengaruh? Ini masalah serius. Gongsun Yao tidak menyangka resep yang dia bawa dari sekte penyihir bisa dilihat oleh Chen Xuan. Namun di depan begitu banyak orang, Gongsun Yao secara alami tidak akan mengakuinya dengan mudah. Gongsun Yao mendengus dingin, dengan jijik berkata, omong kosong apa? Pil penyembuh penyakit yang memicu darah ini, saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Changlong menimpali untuk mendukung, itu benar. Karena tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan tuanku, kamu bahkan berani memfitnahnya, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan, jangan repot-repot berdebat dengannya, aku akan memberinya pelajaran sekarang untuk meluruskan rekor. Changlong bergerak seolah-olah dia akan menyerang Chen Xuan. Dalam pandangannya, kalah dari Chen Xuan kemarin benar-benar kebetulan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Chen Xuan menamparkan wajahnya, membuat Changlong benar-benar terpana. Sepertinya Zukun tidak cukup memuaskanmu kemarin. Apa, kamu ingin mencicipinya lagi? Changlong secara naluriah menyilangkan kakinya dengan kencang, tidak berani berbicara lebih jauh. Chen Xuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Gongsun Yao. Apakah saya memfitnah Anda atau tidak, Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain. Namun, karena kamu ingin membodohi dirimu sendiri di depan semua orang, maka aku akan memberimu kesempatan. Dengan itu, Chen Xuan membisikkan beberapa kalimat kepada Song Qiuhuan. Setelah mengerti, Song Qiuhuan segera turun untuk membuat pengaturan. Bab 575 Tikus menyeberang jalan. Beberapa menit kemudian, beberapa staf medis mendorong beberapa peralatan medis ke dalam aula. Gongsun Yao mengerutkan alisnya sedikit,
apa maksudmu dengan ini? Chen Xuan tersenyum, tidak ada arti khusus, saya hanya ingin semua orang tahu jenis sampah apa obat-obatan Anda ini. Dia kemudian melihat ke arah pasien di sekitarnya dan berkata, di antara kamu, apakah ada orang yang pernah menjalani pemeriksaan fisik sebelumnya dan baru saja minum obat dari Sendan Institute? Hari ini, rumah sakit kami dapat memberi Anda pemeriksaan seluruh tubuh secara gratis. Segera, beberapa orang mengangkat tangan. Ini semua adalah orang-orang yang memenuhi kriteria Chen Xuan, dan mereka sangat ingin mengetahui apakah ada efek samping dari obat-obatan Institut Sendan. Dengan cepat, Chen Xuan memilih sekitar 20 atau 30 pasien, memberi mereka pemeriksaan seluruh tubuh, dan bahkan meminta seseorang mengambil data kesehatan orang-orang ini sebelum mereka minum obat. Pemeriksaan selesai dengan cepat. Chen Xuan meminta seseorang memproyeksikan perbandingan hasil pemeriksaan pasien sebelum dan sesudah ini ke layar lebar di aula. Saat berikutnya, ketika semua orang melihat data di layar, semuanya sangat terkejut. Sebagai perbandingan, terbukti bahwa kondisi kesehatan pasien saat ini jauh lebih buruk daripada sebelum mereka minum obat. Semua yang dikatakan Dr. Chen benar, obat-obatan dari Institut Dansen benar-benar beracun. Merugikan orang. Institut Dansen hanya merencanakan kekayaan dengan mengorbankan nyawa. Terlalu tercela, bajingan ini, mereka tidak manusiawi. Para pasien sekarang benar-benar marah dan mulai memaki dengan keras. Chen Xuan memandang Gong Sun Yao dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan itu, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Gong Sun Yao masih keras kepala, memang, saya tidak banyak bicara, data kesehatan tubuh manusia pada dasarnya tidak stabil, dan penurunan kesehatan orang-orang ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Institut Dansen kami. Chang Long juga menambahkan, itu benar, mereka harus makan setiap hari, mungkin ada hubungannya dengan itu. Mengapa kita harus disalahkan untuk itu? Pernyataan ini benar-benar membuat marah para pasien. Bajingan, buktinya ada tepat di depanmu, dan kamu masih berani berdalih, apakah kamu benar-benar mengira kami bodoh? Tepat sekali. Apa Institut Dansen, hanya sekelompok bajingan. Tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata dengan mereka, untuk membahayakan kesehatan kita sejauh ini, mereka pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Buat mereka membayar dengan nyawa mereka. Dengan itu, para pasien menyerang Gong Sun Yao dan kelompoknya seperti orang gila. Orang-orang dari Institut Sendan benar-benar terkejut, tidak menyangka pasien ini tiba-tiba menjadi gila. Sialan, apakah kamu mencari kematian? Chang Long meraung, siap menyerang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah sepatu kotor langsung menghantam wajahnya. Setelah ini, segala macam benda seperti botol air mineral terbang ke arahnya, dengan Gong Sun Yao dan yang lainnya juga menjadi kacau balau. Untuk sementara waktu, orang-orang dari Institut Dansen menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang memukuli mereka. Lindungi Tuan. Mundur dengan cepat. Tidak peduli betapa hebatnya orang-orang di Institut Dansen, mereka tidak berani menghadapi begitu banyak pasien dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tetapi para pasien sekarang benar-benar liar, mengejar orang-orang dari Institut Dansen secara agresif, tanpa henti dalam mengejar dan memukuli mereka. Tidak lama kemudian Gong Sun Yao dan kelompoknya melarikan diri kembali ke rumah sakit Dansen, buru-buru menutup gerbang. Para pasien di luar masih tidak mau melepaskan mereka, memungut batu dan sampah dari tanah. Beberapa bahkan membeli telur dan mulai melemparinya ke arah rumah sakit Dansen. Seseorang bahkan membentangkan spanduk di pintu masuk rumah sakit Dansen, memperlihatkan kepada publik sifat berbahaya dan beracun dari praktik dan obat-obatannya. Dengan ini, bahkan jika Gong Sun Yao memiliki kemampuan hebat, kemungkinan dia tidak ingin tinggal di kota Huai lagi. Masa yang marah di luar rumah sakit terus membuat keributan selama beberapa jam, melampiaskan kemarahan mereka sampai berangsur-angsur mereda. Melihat Institut Dansen menjadi institusi yang ingin diserang semua orang, Chen Xuan juga merasakan kepuasan. Dukun seperti ini yang merencanakan kekayaan dan membunuh dengan ketidakmampuan mereka tidak pantas ada di dunia. Saat Chen Xuan hendak kembali ke ruang konsultasi, pasien-pasien itu kembali. Sebelum Chen Xuan bisa bereaksi, para pasien secara bersamaan berlutut di depannya. Chen Xuan tercengang, apa ini? Dr. Chen, tolong selamatkan kami. Dr. Chen, kami tidak ingin mati muda. Kamu sangat kuat, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, kamu harus menyelamatkan kita. Para pasien menangis, berharap Chen Xuan akan menyelamatkan mereka dari racun pil dari Institut Dansen. Chen Xuan berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, kalian semua menunggu dan mengantri di klinik saya, dan berdasarkan kondisi Anda, saya akan meresepkan formula obat untuk Anda masing-masing. Setelah perawatan, kesehatan Anda harus kembali normal. Para pasien langsung sangat gembira. Faktanya, mereka hanya meminta bantuan Chen Xuan sebagai upaya terakhir, hanya memiliki sedikit harapan.
Lagi pula, setelah kehilangan tahun-tahun masa hidup mereka, berharap pemulihan sama sulitnya dengan mencapai surga. Namun yang mengejutkan mereka, Chen Xuan memang memiliki cara untuk membalikkan nasib mereka. Dokter ilahi. Dokter Chen adalah dokter ilahi sejati. Terima kasih, Dokter Ajaib Chen. Para pasien terus bersujud dengan rasa syukur. Setelah itu, Chen Xuan membawa pasien kembali ke ruang konsultasinya, dan mulai mendiagnosis dan merawat mereka satu persatu. Untuk sesaat, ruang konsultasi Chen Xuan yang sederhana dipenuhi oleh orang-orang, menjadi fokus mutlak dari seluruh rumah sakit Medicine King. Di luar klinik, saat Song Qiuhuan melihat Chen Xuan sibuk di dalam, cahaya luar biasa bersinar di matanya yang indah. Dari pertemuan ambigu awal mereka di bar hingga terus menyaksikan keterampilannya yang mengesankan. Pria ini memberinya lebih banyak perasaan yang tidak biasa. Sementara itu, di rumah sakit Dansen. Setelah kebisingan dan keributan di pagi hari, para pasien di pintu berangsur-angsur bubar, dan rumah sakit Dansen akhirnya kembali tenang. Chen Xuan, Institut Dansen saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Wajah Gong Sun Yao sangat ganas. Merusak reputasinya dan menjadikan Institut Dansen sebagai sampah kota Huai, Gong Sun Yao bertekad untuk membalas dendamnya. Namun, Gong Sun Yao tidak berencana mengandalkan rumah sakit Dansen untuk menghasilkan uang. Alasan utama dia membuka Institut Dansen adalah untuk menemukan katalis yang cocok untuk pil Tongshen, yang akan berfungsi sebagai pengakuannya untuk memasuki aliran pedang darah. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Saat Gong Sun Yao kehabisan akal, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari belakangnya. Saya menemukannya. Guru, saya telah menemukan katalis yang cocok. Dia berbalik untuk melihat Zukun berlari ke arahnya dengan laporan laboratorium di tangan dan wajah penuh kegembiraan. Katalis yang disebut sebenarnya adalah darah manusia. Ini juga menjadi alasan mengapa rumah sakit Dansen meminta setiap pasien menjalani tes darah setelah menjalani pengobatan. Biarkan aku melihatnya dengan cepat. Meraih laporan lab dari Zukun, mata Gong Sun Yao berbinar kegirangan. Ya, hasil tesnya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu benar-benar katalisator untuk pil Tongshen yang sangat dia cari. Bab 576. Hampir lupa, kamu sudah menikah. Gong Sun Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Zukun menjadi puas, terima kasih, Tuan, atas pujianmu. Mampu melayani Anda adalah tugas saya. Gong Sun Yao sedang dalam suasana hati yang baik, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir, setelah masalah ini diselesaikan, Anda pasti akan diberi hadiah. Terima kasih, Tuan. Zukun berkata dengan penuh semangat, mengangguk terus-menerus. Sebelumnya, izin medisnya telah dicabut, dan dia telah dikeluarkan dari rumah sakit. Dengan sedikit keberuntungan, dia telah menjadi murid Gong Sun Yao. Sekarang, sepertinya itu keputusan yang sangat bijaksana. Chen Xuan, oh Chen Xuan, begitu tuanku menjadi murid aliran pedang darah dan memperoleh warisan seni bela diri sejati, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk bersaing denganku. Gong Sun Yao segera memerintahkan, seseorang, temukan orang ini sekaligus dan bawakan mereka padaku. Chang Long hendak menanggapi dengan tangan tergenggam ketika Zukun berbicara lagi, Tuan, tidak perlu. Saya kenal orang ini. Saya bisa membawanya kepada Anda tanpa usaha apapun. Gong Sun Yao sangat gembira lagi. Sebelumnya, dia mengira Zukun hanyalah orang yang tidak berguna, hanya mampu mengacaukan segalanya, tetapi hari ini, dia mendapati dirinya semakin senang dengannya. Bagus, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Selama Anda menanganinya dengan baik, saya akan menghadiahi Anda dengan murah hati. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengajarimu teknik kultus penyihir. Zukun sangat gembira, berlutut dan bersujud berulang kali, terima kasih, Tuan. Saya pasti akan bekerja keras. Haha. Chang Long, menyaksikan pemandangan ini, memiliki kilatan dingin di matanya. Sial, sudah cukup buruk bahwa rencanaku menjadi bumerang kemarin, tapi sekarang dia bahkan berani merebut kreditku. Anda pasti sangat lelah hidup. Karena ada begitu banyak pasien yang membutuhkan perawatan, Chen Xuan sibuk sepanjang hari sebelum akhirnya selesai. Ketika dia berdiri, dia menyadari di luar sudah gelap dan para dokter rawat jalan sudah lama pulang, bahkan Fatih Wong sudah pergi. Saat itu juga, gedebuk-gedebuk-gedebuk. Seseorang mengetuk pintu. Chen Xuan mendongak dan melihat sosok tinggi Song Qiuhuan berdiri di ambang pintu. Pada saat ini, Song Qiuhuan sudah melepas jas putihnya dan mengenakan pakaian santai. Dia tampak memukau dan keren. Selain itu, sepasang kacamata berbingkai emas di hidungnya yang anggun menambah pesona intelektual pada penampilannya. Harus dikatakan, Dr. Song di hadapannya benar-benar cantik yang langka. Ada apa? Ada yang salah? Chen Xuan bertanya.
Song Qiuhuan meletakkan secangkir kopi yang mengepul di depan Chen Xuan, bibir merahnya sedikit terbuka. Kamu sudah lelah sepanjang hari, pertimbangkan cangkir ini untukku. Chen Xuan sedikit terkejut. Wanita ini biasanya sangat menyendiri, tetapi hari ini dia tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya padanya. Tiba-tiba bersikap lembut padaku, mungkinkah kamu terpikat oleh pesona kejantananku sebelumnya hari ini? Chen Xuan bercanda. Song Qiuhuan memutar matanya, jangan menyanjung dirimu sendiri. Saya baru saja melihat Anda bekerja terlalu keras, jadi saya ingin menyampaikan penghargaan rumah sakit kepada Anda. Lagi pula, Anda telah membawa kemuliaan ke rumah sakit kami, kita tidak bisa membiarkan orang yang pantas seperti Anda merasa tidak dihargai. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum masam, kalau begitu, terima kasih atas perhatian pemimpinnya. Song Qiuhuan tersenyum menawan yang tak terlukiskan. Kemudian, Song Qiuhuan sepertinya mengingat sesuatu, ragu sejenak, dan akhirnya berkata, apakah kamu sibuk nanti? Jika tidak, bagaimana kalau pergi minum bersama? Chen Xuan dalam hati tersenyum pahit. Wanita ini, tanpa diduga, tampak sangat menikmati minuman. Mungkin, hanya dengan cara ini dia dapat menghilangkan tekanan yang datang dengan perpisahan hidup dan mati yang terus-menerus yang dia hadapi dalam posisinya sebagai seorang dokter. Saya harus lulus, istri dan anak perempuan saya menunggu di rumah untuk saya urus. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Song Qiuhuan tampak tertegun, lalu tersenyum canggung, benar, aku hampir lupa kamu sudah menikah. Kapan Anda berencana untuk bercerai? Chen Xuan. Lupakan saja, aku hanya bercanda. Aku pergi, selamat malam. Sebelum Chen Xuan bisa bereaksi, Song Qiuhuan sudah berbalik dan pergi. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita ini, dia benar-benar tidak berharap dia baik-baik saja. Namun, dia gagal menyadari bahwa saat Song Qiuhuan berpaling, ekspresinya tiba-tiba menjadi sunyi. Seperti yang dia katakan, untuk sesaat, dia hampir lupa bahwa pria ini sudah menikah. Setelah berkemas, Chen Xuan menyalakan mobil untuk meninggalkan rumah sakit. Namun saat dia berkendara ke pintu masuk rumah sakit, Chen Xuan melihat sebuah mobil diparkir di pinggir jalan di kejauhan. Dia mengenali mobil itu milik Song Qiuhuan. Song Qiuhuan sedang parkir dan berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Pada awalnya, Chen Xuan tidak terlalu memperhatikan, tetapi saat berikutnya, ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia tercengang. Dia dengan jelas melihat bahwa orang itu adalah Zukun. Alis Chen Xuan berkerut. Apa yang dilakukan Zukun saat mencari Song Qiuhuan larut malam? Sebelum Chen Xuan bisa mengetahuinya, dia melihat Song Qiuhuan membuka pintu mobilnya dan membiarkan Zukun masuk, dan mereka pergi bersama. Ini membuat Chen Xuan semakin curiga. Song Qiuhuan selalu memandang rendah Zukun, jadi mengapa dia membiarkannya masuk ke mobilnya? Chen Xuan tidak berencana ikut campur dalam masalah ini, tetapi setelah melihat mobil Song Qiuhuan melaju ke kejauhan, dia menjadi semakin gelisah. Akhirnya, dia memutar setir dan mengejar ke arah mobil Song Qiuhuan pergi. Sementara itu, Song Qiuhuan, saat mengemudi, mengawasi Zukun melalui kaca spion. Baru saja, Zukun mendekatinya, mengklaim bahwa rumah sakit Sendan sedang merencanakan langkah besar melawan rumah sakit Medicine King, dan Zukun juga mengatakan dia telah menyadari kesalahannya dan ingin membelot untuk mengungkap kejahatan rumah sakit Sendan. Selain itu, dia mengaku memiliki bukti kesalahan rumah sakit Sendan yang dimilikinya, jadi dia ingin Song Qiuhuan menemaninya untuk memeriksanya. Karena Zukun persuasif dan bagaimanapun juga, mantan rekannya, Song Qiuhuan tidak menyimpan terlalu banyak keraguan dan mengemudi bersamanya untuk mengumpulkan bukti. Tetap saja, Song Qiuhuan tetap berhati-hati terhadap Zukun, membawa semprotan merica di tasnya, bersiap untuk menyemprot tanpa ampun pada tanda sekecil apapun dari kesalahan Zukun, untuk memberinya pelajaran. Karena sudah larut, hampir tidak ada orang di jalanan. Setelah sekitar 15 menit, mobil telah mencapai daerah terpencil. Song Qiuhuan menjadi waspada dan bertanya dengan dingin, di mana tempat yang kamu bicarakan ini, bukankah kita sudah sampai? Zukun dengan cepat mengangguk, ya, lihat, gedung pabrik di depan adalah tempatnya. Saat Song Qiuhuan melihat ke depan, dia memang melihat sebuah bangunan pabrik yang remang-remang di tengah kegelapan. Tak lama kemudian, mereka memarkir mobil, dan Song Qiuhuan keluar. Ini adalah pabrik ilegal yang Anda sebutkan, di mana rumah sakit Sendan memproduksi obat-obatan beracun. Zukun mengangguk, ya, di sini. Dalam kegelapan, Zukun menjilat bibirnya, matanya dengan rakus tertuju pada Song Qiuhuan yang berdiri di hadapannya. Bahkan siluet wanita ini pun mempesona. Zukun hampir tidak bisa menahan diri dan mengulurkan tangan dari belakang untuk memeluk Song Qiuhuan. Namun, sebelum dia bisa mendekat, Song Qiuhuan yang sudah disiapkan dengan cepat berbalik. Aliran semprotan merica menyembur langsung ke mata Zukun tanpa menyimpang 1 inci pun.
Bab 577. Cuci matamu. Ah, mataku. Cairan obat pedas memenuhi mata Zukun, dan air mata mengalir deras. Song Qiuhuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zukun meraung dengan marah. Dengan nada dingin dan mendominasi, Song Qiuhuan berkata, sudah kubilang barusan, berani mempermainkanku, dan aku akan pastikan kamu menyesalinya. Ini semua ulahmu sendiri. Setelah berbicara, Song Qiuhuan berbalik untuk masuk ke mobil dan pergi. Namun, saat dia berbalik, pintu mobil terbanting menutup, terhalang oleh seseorang. Di belakangnya, entah dari mana, muncul 7 atau 8 pria kokoh, dipimpin oleh Chang Long. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Song Qiuhuan langsung mengenali Chang Long dan langsung memiliki firasat buruk. Chang Long menyeringai sinis, wanita bodoh, karena kamu datang kepada kami sendirian, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Bawa dia pergi. Beberapa orang kuat di belakangnya segera bergegas maju dan mendorong Song Qiuhuan ke dalam gedung pabrik. Memang, Song Qiuhuan adalah katalisator sempurna yang selama ini mereka cari-cari untuk menyempurnakan pil Tongshan. Song Qiuhuan yang malang tidak tahu bahwa tes darah acak yang diminta untuk dia lakukan ketika dia memasuki rumah sakit dan Sen akan memberinya masalah yang begitu fatal. Meskipun Zukun kesakitan dan tidak bisa melihat, mendengar bahwa Song Qiuhuan ditangkap masih membuatnya sangat puas. Bagus sekali saudara Long. Pelacur sialan, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar. Hahaha. Seseorang membawakan saya air, saya harus membasuh mata saya. Zukun berteriak dengan mata terpejam. Chang Long memberinya secangkir air. Bawalah katalisatornya, kamu benar-benar telah mencapai perbuatan besar di sana, ayo, bersihkan dengan cepat. Hahaha, untuk melayani tuan kita, ini semua tugasku. Zukun mengambil cangkir itu dan mulai membasuh matanya, dan dia bahkan meneguk air yang tersisa tanpa berpikir 2 kali. Terima kasih, Kakak Long, hahaha. Saat berikutnya, senyum membeku di wajah Zukun. Rasa sakit yang tajam muncul dari perutnya, terasa seperti akan meledak. Dalam kesakitan, Zukun memandang Chang Long, perutku, sangat sakit. Apa yang kamu buat aku minum? Chang Long pura-pura terkejut, saya hanya meminta Anda untuk mencuci mata dengan air itu, mengapa Anda meminumnya? Ada racun di air itu, kamu terlalu ceroboh. Kamu. Zukun sangat marah, ingin membunuh. Tapi dia mengerti sekarang. Chang Long sengaja menyakitinya. Zukun tidak menyangka Chang Long begitu picik. Dia hanya pamer sedikit di depan Gong Sun Yao, dan Chang Long melihatnya sebagai saingan yang mencuri perhatian. Kakak Long, saya menyadari kesalahan saya tidak akan berani lagi, tolong beri saya penawarnya. Zukun memohon sambil berlutut. Chang Long acuh tak acuh, penangkal. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Dengan kata-kata itu, Chang Long mengabaikannya dan pergi. Zukun menyerah pada racun, berdarah dari semua lubang, dan jatuh ke tanah. Segera, 2 anak buah Chang Long datang untuk membuang tubuh Zukun. Song Qiuhuan dibawa ke gedung pabrik, di mana tungku pil besar setinggi lebih dari 2 meter menarik perhatiannya terlebih dahulu. Tungku menyala dengan nyala api yang menderu, memanaskan seluruh pabrik hingga suhu yang sangat panas. Dan di samping tungku, Gong Sun Yao, mengenakan jubah hitam, mengawasinya dengan penuh semangat. Semua kerja keras itu sia-sia ketika tugas diselesaikan tanpa usaha. Siapa sangka kamu akan menjadi katalisator yang selama ini kucari, bahkan surga pun sepertinya ada di pihakku. Hahaha. Pada siang hari di Rumah Sakit Medicine King, Gong Sun Yao tidak pernah membayangkan bahwa dokter dari Rumah Sakit Medicine King ini akan menjadi katalisator yang dia butuhkan. Katalis. Apa yang kamu bicarakan? Song Qiuhuan benar-benar bingung dengan kata-kata Gong Sun Yao. Gong Sun Yao mencibir dengan dingin, tidak masalah, sebagai panduan pengobatan belaka, Anda tidak perlu mengetahui hal-hal ini. Karena itu, Gong Sun Yao memberi isyarat dengan matanya. Chang Long segera mengerti, meminum pil dan mendekati Song Qiuhuan. Untuk mengubah Song Qiuhuan menjadi obat, pembuluh darahnya pertama-tama harus diubah, dan pil ini hanya hal yang diperlukan untuk mengubah garis keturunannya. Ayo sekarang, Dr. Song, setelah kamu minum pil ini, kamu akan siap berangkat. Dengan kata-kata itu, Chang Long dengan paksa memasukkan pil itu ke mulut Song Qiuhuan. Wajah Song Qiuhuan menunjukkan rasa sakit, apakah kalian semua ingin melakukannya? Tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata ini, matanya yang indah tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Saat berikutnya, Song Qiuhuan benar-benar kehilangan kesadaran dan pingsan. Melihat Song Qiuhuan, yang pingsan di tanah, mata Chang Long berkilau karena keserakahan. Wanita ini, baik dari segi penampilan, sosok, atau temperamen, tentu saja merupakan kecantikan yang langka.
Tentu akan menjadi keuntungan besar untuk menikmatinya secara menyeluruh di tempat tidur. Sayangnya, wanita ini memiliki tujuan lain saat ini, dan Changlong tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Setiap kali dia memikirkan makhluk yang begitu sempurna yang akan dibakar menjadi abu, Changlong tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya sebagai pemborosan yang mengerikan. Cukup, jangan buang waktu lagi. Semua bahan obat sudah siap, cepat dan lemparkan panduan ini ke dalam tungku. Gongsun Yao tidak berminat untuk mempertimbangkan apakah melemparkan keindahan seperti itu ke dalam tungku pil adalah pemborosan hadiah surga, dia hanya fokus untuk menyempurnakan pil Tongshen sesegera mungkin. Tanpa basa-basi lagi, Changlong memerintahkan, dan dua murid mengangkat Song Qiuhuan, siap melemparkannya langsung ke tungku. Tapi tepat pada saat itu, whoosh! Seberkas cahaya keemasan menghancurkan jendela dan menembak langsung ke arah kedua murid itu. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, jarum bunga persik sudah menembus dahi mereka. Setiap murid menerima lubang berdarah di kepala dan jatuh ke tanah, mati. Desis. Para penonton tidak bisa menahan napas tajam saat menyaksikan pemandangan ini. Siapa yang berani mengacaukan urusan Institut Sendan? Gongsun Yao berteriak dengan marah. Bang! Pintu bengkel terbuka lebar, dan Chen Xuan melangkah masuk. Kamu telah memperpendek hidup begitu banyak orang, dan sekarang kamu bahkan tidak mengampuni seorang wanita. Institut Dansen Anda benar-benar layak untuk mati. Alis Changlong sedikit terangkat, apakah itu kamu? Ekspresi Chen Xuan dingin, aku sudah memberimu kesempatan di siang hari untuk keluar dari kota Huai, tapi kamu tetap tidak menahan diri. Karena sudah seperti ini, kalian semua sebaiknya mati. Changlong mendengus sambil tertawa, sial, kupikir kaulah yang pantas mati. Tepat ketika saya hendak menemukan Anda untuk menyelesaikan akun, Anda membawa diri Anda ke depan pintu saya, itu nasib buruk Anda. Perhatikan aku melakukan pekerjaanmu. Dia tidak pernah mengeluarkan kata, hidup. Puci. Sebuah suara teredam diikuti saat tenggorokan Changlong dipotong menjadi dua. Darah merah cerah menyembur keluar seperti air terjun dalam sekejap. Changlong mencengkeram tenggorokannya, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria ini sangat kuat. Gongsun Yao juga terkejut dengan metode Chen Xuan, tetapi dia sangat dekat dengan kesuksesan sehingga dia secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Gongsun Yao meraung, bunuh dia untukku, kamu tidak boleh membiarkan dia merusak rencana kita. Bab 578. Pil hidup mati. Dengan perintah Gongsun Yao, para murid Institut Sendan segera menyerang Chen Xuan. Pada saat yang sama, 7 atau 8 murid Institut Sendan juga bergegas menuju Song Qiuhuan. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengangkat Song Qiuhuan, berniat melemparkannya ke dalam kuali. Wajah Chen Xuan mengeras, mencari kematian. Boom! Aura niat membunuh yang kuat terwujud dan meledak ke arah murid-murid Institut Sendan yang menghadapnya. Para murid tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah ditabrak langsung oleh mobil yang melaju kencang, meludahkan darah dan langsung dikirim terbang ke belakang. Chen Xuan kemudian langsung mendekati beberapa murid itu. Dia meraih pergelangan tangan Song Qiuhuan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memberikan pukulan telapak tangan. Pukul! Kepala seorang murid di depan memutar lehernya 2 kali dan dia langsung mati. Desis! Melihat nasib mengerikan dari murid di tanah, murid-murid lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Chen Xuan tidak berhenti dan terus menendang keluar. Gedebuk gedebuk gedebuk. Setelah bayangan melanda, peti para murid itu runtuh saat mereka terkena palu berat, mati tanpa keraguan. Setelah menghabisi murid-murid itu, Song Qiuhuan akhirnya dibebaskan dan Chen Xuan melipat pinggangnya, melindunginya dalam pelukannya. Dr. Song. Dr. Song. Chen Xuan memanggil beberapa kali, tetapi Song Qiuhuan tidak menanggapi sama sekali. Chen Xuan merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat memeriksa denyut nadi Song Qiuhuan. Pemeriksaan denyut nadi ini sangat penting, karena Chen Xuan merasa bahwa seluruh sistem pembuluh darah Song Qiuhuan sangat sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Hanya orang mati yang memiliki denyut nadi seperti itu. Tapi Song Qiuhuan jelas masih bernafas. Chen Xuan yakin akan hal itu, dia pasti masih hidup. Tapi bagaimana mungkin orang yang hidup tidak memiliki denyut nadi? Itu pasti perbuatan Gongsun Yao. Chen Xuan memelototi Gongsun Yao, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padanya? Gongsun Yao tampak sombong, nak, aku menyarankanmu untuk menyerah menyelamatkannya. Dia telah meminum pil hidup matiku, dan sekarang dia tidak hidup atau mati. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan aku. Kamu tidak perlu membuat musuh dari seluruh Institut Sendan atas orang mati. Jika Anda berakal sehat, segera serahkan katalis obat. Saya dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan Anda pergi. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati di sini seperti dia.
Mendengar kata-kata Gong Sun Yao, wajah Chen Xuan tiba-tiba berubah, pil hidup mati. Chen Xuan akrab dengan obat-obatan semacam itu, produk dari seni kuno dan jahat, yang melibatkan pemberian pil hidup mati, menyebabkan pembuluh darah seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Dengan demikian, orang yang hidup akan memasuki keadaan antara hidup dan mati, keadaan yang sempurna untuk digunakan sebagai katalis obat, cocok dengan keadaan herbal, dan mencapai keseimbangan yang relatif sempurna di dalam kuali. Setelah pil hidup mati dikonsumsi, tubuh akan mengalami kerusakan permanen, dan kebangunan rohani akan sesulit naik ke surga. Song Qiuhuan tidak bisa membantu. Bajingan! Chen Xuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Song Qiuhuan dingin di luar tetapi berhati hangat di dalam, menunjukkan etika kedokteran yang tinggi. Dia bahkan akan menangis di atas kematian pasiennya. Dokter yang baik hati dan beretika seperti itu, yang dapat berempati dengan pasiennya, sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Namun, wanita baik hati seperti itu telah direduksi menjadi alat untuk memurnikan obat, berubah menjadi mayat hidup. Gong Sun Yao ini pantas mati 1000 kali lipat. Chen Xuan bangkit berdiri dan pergi ke pintu masuk pabrik. Bibir Gong Sun Yao melengkung menjadi senyum puas, percaya Chen Xuan bersiap untuk pergi begitu saja. Namun, apa yang tidak diharapkan Gong Sun Yao adalah Chen Xuan tidak pergi melalui pintu utama. Sebaliknya, dia mengunci pintu pabrik dari dalam dengan batang baja. Gong Sun Yao mengerutkan kening, menurutmu apa yang kamu lakukan? Chen Xuan berbalik, wajahnya dingin saat dia mengamati Gong Sun Yao dan murid-murid Institut Sendan. Untuk membuat Song Qiuhuan berakhir seperti ini, semua orang di Institut Sendan harus mati. Gong Sun Yao pertama kali tercengang, lalu mencibir, "Nak, kamu pasti sangat lelah hidup. Karena kamu sangat peduli dengan wanita ini, pergilah ke neraka dan temani dia." Gong Sun Yao melambaikan tangannya dengan megah, dan murid-murid Institut Sendan itu mengeluarkan pipa baja dan belati, langsung menyerang Chen Xuan. Chen Xuan berdiri diam, pikirannya berpacu. Wosh, wosh, wosh. Jarum bunga persik, bersinar dengan cahaya keemasan, menembus para murid seperti naga emas, bergerak cepat di antara mereka. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kemanapun jarum bunga persik pergi, ia meninggalkan semburan darah yang besar di belakangnya. Murid-murid Institut Sendan jatuh ke tanah satu demi satu seperti ayam dan anjing, tanpa kesempatan untuk melawan. Pemandangan di depan mereka bukan lagi serangan kelompok oleh banyak murid Institut Sendan yang kuat tetapi telah benar-benar berubah menjadi pembantaian. Pembantaian yang diprakarsai oleh Chen Xuan sendirian. Wosh, wosh, wosh. Jarum bunga persik, seperti sabit dewa kematian, terus menuai hidup tanpa henti. Hanya dalam sekejap mata, dari lusinan murid Institut Sendan, hampir tidak ada yang tersisa berdiri di sana hidup-hidup. Gong Sun Yao juga cukup terkejut dengan pemandangan mengerikan di hadapannya. Menggunakan Qi untuk mengontrol objek. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh penyihir yang lebih tinggi. Mungkinkah pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang pesulap sejati? Saat jarum bunga persik memanen nyawa, Chen Xuan dengan santai melangkahi tubuh para murid Institut Sendan, bergerak selangkah demi selangkah menuju Gong Sun Yao. Tatapan Chen Xuan sedingin es, serahkan obat untuk mengobati Song Qiuhuan, dan saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Gong Sun Yao mengejek, "Nak, kamu memang punya beberapa trik, tapi jika kamu pikir kamu bisa membuatku menyerah begitu saja, kamu terlalu naif." Saat berbicara, Gong Sun Yao tiba-tiba bergerak. Wosh! Benang putih yang tak terhitung banyaknya menyatu menjadi naga putih, menukik lurus ke wajah Chen Xuan. Itu adalah pengocok Gong Sun Yao. Serangan ini sangat cepat dan sengit, tidak menyisakan kesempatan bagi orang biasa untuk bereaksi. Untungnya, Chen Xuan sudah siap dan bereaksi dengan cepat, menghindar untuk menghindarinya. Boom! Naga yang dibentuk oleh pengocok menghantam tiang beton di belakangnya, meledakkannya hingga terbuka dan memperlihatkan jeruji baja di dalamnya. Serangan itu sebanding dengan meriam besar. Gong Sun Yao merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Apa yang bisa dilakukan pesulap sejati? Sebenarnya, orang-orang dari sekte penyihir, yang menjadi miliknya, juga berasal dari asal-usul penyihir, dan dalam hal teknik sihir, mereka jauh lebih unggul daripada para penyihir biasa, dengan sihir yang lebih dalam dan sulit dipahami, tentu saja tidak takut pada pemuda ini. Pria di depan mereka. Setelah serangannya gagal, Gong Sun Yao dengan cepat mengubah taktik. Wosh! Pengocok, seperti pisau panjang yang tajam, menyapu. Itu benar-benar memotong kolom beton menjadi dua dan terus menebas secara horizontal ke arah pinggang Chen Xuan. Gong Sun Yao bermaksud membelah pinggang Chen Xuan. Bab 579. Transendensi. Melihat pengocok hendak menyapu di depan matanya, Chen Xuan tetap tenang dan tenang, mengetuk ringan dengan ujung kakinya saat dia melayang ke udara seperti burung layang-layang dalam sekejap. Kocokan itu menyapu dengan cermat di bawah kaki Chen Xuan saat menyapu. Puci-puci.
Meskipun Chen Xuan telah menghindarinya, para murid Institut Sendan tidak seberuntung itu. Beberapa murid dari Institut Sendan bahkan tidak bereaksi sebelum tubuh mereka terbelah dua oleh pisau bermata pisau. Anggota badan beterbangan dan darah menyembur, menodai seluruh lantai pabrik menjadi merah darah. Adapun secara tidak sengaja membunuh murid-muridnya sendiri, Gong Sun Yao bahkan tidak mengedipkan mata. Baginya, murid-murid ini tidak lebih dari sekelompok pelayan. Setelah melewatkan serangannya, Gong Sun Yao segera bermaksud untuk mengayunkan pukulannya dan melancarkan serangan lagi ke Chen Xuan. Sayangnya baginya, Chen Xuan tidak berniat memberinya kesempatan lagi. Wosh! Jarum bunga persik menyembur keluar, langsung mengenai telapak tangan Gong Sun Yao yang mencengkeram pengocok. Ah! Gong Sun Yao menjerit saat lubang berdarah menembus telapak tangannya, dan pengocok di tangannya jatuh ke tanah. Chen Xuan mengusir pengocok itu dan menatap dingin ke arah Gong Sun Yao. Sekarang, siapa yang naif? Mata Gong Sun Yao sangat ganas, dia selalu memiliki kartu as di lengan bajunya. Kartu as ini sangat kuat, tetapi dia bersikeras untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Gong Sun Yao berpikir bahwa berurusan dengan pemuda ini tidak akan membutuhkan banyak usaha. Sekarang, sepertinya satu-satunya jalan keluarnya adalah menggunakan kartu as di lengan bajunya. Apakah menurutmu ini sudah berakhir begitu saja? Sekarang, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Dengan itu, Gong Sun Yao mengeluarkan labu hitam dari tubuhnya. Dia melepas tutup labu dan mulai melantunkan mantra. Saat berikutnya, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Aliran asap hitam mengepul dengan cepat dari mulut labu, dan kemudian asap hitam ini berubah menjadi sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya, senjata seperti pisau dan tombak di tangan, menyerang Chen Xuan dengan amarah yang menggelegar. Chen Xuan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura yang intens dan menyeramkan yang terpancar dari bayangan hitam ini. Bayangan ini sebenarnya adalah boneka roh jahat yang dimurnikan dari jiwa orang mati. Jiwa seseorang secara alami harus melampaui dan bereinkarnasi setelah kematian, tetapi sekarang, jiwa-jiwa ini ditahan secara paksa oleh Gong Sun Yao dalam labu hitam ini, tidak dapat memasuki siklus kelahiran kembali. Ini adalah siksaan yang sepenuhnya menentang hukum surga bagi mereka. Jiwa-jiwa. Gong Sun Yao benar-benar jahat. Pada saat ini, Gong Sun Yao sangat puas. Boneka roh jahat ini adalah kartu trufnya, masing-masing hampir sekuat Grandmaster seni bela diri sejati, dengan kemampuan yang bahkan lebih sulit dipahami. Senjata biasa sama sekali tidak berguna untuk melawan mereka, membuatnya hampir tidak dapat dipertahankan. Bergabung bersama, boneka roh jahat ini hampir bisa menggulingkan seluruh pasukan formal, apalagi berurusan dengan penyihir belaka. Di mata Gong Sun Yao, ini agak berlebihan. Nak, menjadi makanan bagi roh-roh jahat ini juga merupakan kehormatanmu, pergilah ke neraka. Lusinan boneka roh jahat, seperti awan gelap yang menekan sebuah kota, bergemuruh ke arah Chen Xuan, seolah-olah tanah itu sendiri akan retak, benar-benar merusak. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat boneka roh jahat itu hendak menelan Chen Xuan, mereka tiba-tiba membeku di udara seolah-olah tombol jeda ditekan, dan menghentikan semua gerakan. Apa yang terjadi? Gong Sun Yao tercengang, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika dia bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia benar-benar tercengang. Di depan boneka roh jahat itu, lampu hijau hantu melesat keluar dari pergelangan tangan Chen Xuan, menyilaukan dan menarik perhatian. Gelang 9 meter. Bagaimana ini mungkin? Gelang 9 meter dicuri oleh tuanku, bagaimana bisa terjadi padamu? Mata Gong Sun Yao membelalak tak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa harta yang dicuri Wei Xuanming dari sekte penyihir bertahun-tahun yang lalu akan berakhir di tangan seorang pemuda. Chen Xuan melirik gelang 9 meter di pergelangan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi orang itu adalah tuanmu. Bagus, sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengannya. Gong Sun Yao seolah disambar petir. Tuannya, Wei Xuanming, sudah mati. Dibunuh oleh pemuda di depannya ini. Gong Sun Yao menarik napas dalam-dalam, siapa sebenarnya pemuda ini? Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Gong Sun Yao. Pikirannya terhubung dengan gelang 9 meter, dan segera, itu mulai memancarkan cahaya hijau hantu. Boneka roh jahat yang sebelumnya ditangguhkan segera mematuhi perintah gelang 9 meter, berbalik dan bersiap untuk menyelam ke arah Gong Sun Yao. Gong Sun Yao berteriak dengan cemas, kamu. Anda tidak dapat membunuh saya, pil Tongshan ini ditempa untuk Raja Pisau Pembantaian Aliran Pedang Darah, jika Anda membunuh saya, Raja Pedang tidak akan pernah melepaskan Anda. Aliran Pedang Darah. Raja Pisau Jagal. Chen Xuan belum pernah mendengar tentang mereka, dan tentu saja, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak peduli siapa dia sebaiknya tidak muncul di depanku, kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah.
Dengan itu, Chen Xuan menjatuhkan telapak tangannya. Boneka roh jahat mengeluarkan teriakan yang menakutkan dan langsung menelan Gong Sun Yao. Gong Sun Yao menjerit singkat, dan dalam sekejap mata, dia tercabik-cabik. Setelah membunuh Gong Sun Yao, boneka roh jahat itu tidak berhenti sampai di situ. Sepertinya mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kebencian di dalam labu hitam ini, dan sekarang mereka menyalurkan semua kemarahan mereka ke murid-murid Institut Sendan yang telah menyakiti mereka. Banyak boneka roh jahat menyerang murid-murid Institut Sendan. Para murid berteriak menyayat hati, banyak yang mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan. Hanya dalam beberapa saat, semua murid Institut Sendan di dalam pabrik dibunuh oleh cakar roh jahat itu tanpa kecuali. Baru pada saat itulah boneka roh jahat akhirnya melampiaskan semua kebencian mereka dan diam-diam melayang di depan Chen Xuan, seolah menunggu perintahnya. Chen Xuan menghela nafas, sungguh tragis bahwa itu kamu berubah menjadi boneka setelah kematian. Hari ini, saya akan membantu Anda sekali, dan membiarkan Anda dibebaskan. Saat dia berbicara, pikiran Chen Xuan bergerak, dan Nine Meter Bracelet memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini terasa sangat sakral, dan di dalamnya, roh-roh jahat merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah bahkan dosa-dosa dalam hidup mereka sedang dimurnikan. Pada saat berikutnya, boneka roh jahat ini berubah menjadi debu emas yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menyebar ke udara dan menghilang. Dengan bantuan Chen Xuan, boneka roh jahat ini akhirnya dibebaskan. Setelah berurusan dengan masalah ini, tatapan Chen Xuan akhirnya tertuju pada Song Qiuhuan. Dia membantu Song Qiuhuan bangun, hanya untuk menemukan tubuhnya sedingin es, napasnya lemah dan lemah. Chen Xuan mengerutkan kening, wanita ini hanya selangkah lagi dari kematian. Bab 580. Pil kebangkitan setengah langkah. Chen Xuan tidak ragu lagi dan segera mengeluarkan jarum perak untuk menyegel semua titik akupuntur di tubuh Song Qiuhuan. Hasilnya, nafas terakhir Song Qiuhuan tetap terjaga. Namun, ini hanya tindakan sementara. Efek dari pil hidup mati begitu kuat sehingga bahkan Chen Xuan hanya bisa mempertahankan vitalitas Song Qiuhuan paling lama selama 3 hari. Setelah 3 hari, jika racun pil hidup mati tidak dapat disembuhkan, Song Qiuhuan tidak punya pilihan selain menghadapi kematian. Untuk menyelamatkan Song Qiuhuan, Chen Xuan memang memikirkan sebuah metode. Dalam warisan medis yang dia peroleh, ada pil kebangkitan setengah langkah. Selama pasien masih bernafas, bahkan jika mereka hanya setengah langkah menjauh dari kematian, selama mereka meminum pil kebangkitan setengah langkah, mereka pasti akan sembuh. Namun, meramu pil kebangkitan setengah langkah ini bukanlah tugas yang mudah. Bagian tersulit adalah membutuhkan ramuan yang disebut Revival Grace, yang sangat langka dan tidak dapat ditemukan di apotek biasa. Akan sangat sulit untuk menemukan ramuan langka seperti itu dalam waktu 3 hari. Meski begitu, Chen Xuan tidak berniat menyerah. Belum lagi Song Qiuhuan adalah jiwa yang baik dan dokter yang baik hati, tetapi mengingat perasaan pribadi yang telah terjadi antara Chen Xuan dan Song Qiuhuan sebelumnya, Chen Xuan tidak bisa begitu saja melihatnya mati. Setelah membawa Song Qiuhuan kembali ke mobil, Chen Xuan segera menelepon Zheng Qingsui. Chen Xuan, ada apa? Zheng Qingsui sedikit terkejut karena dia sudah lama tidak menerima telepon dari Chen Xuan. Chen Xuan tidak menyimpan apapun darinya dan menyatakan kebutuhannya. Qingsui, saya sangat membutuhkan ramuan yang disebut Revival Grace di sini. Anda memiliki jaringan yang luas, dapatkah Anda membantu saya menemukannya di kota Huai? Setelah mendengar urgensi dalam suara Chen Xuan, Zheng Qingsui buru-buru mengangguk. Oke, kamu bisa yakin. Saya akan meminta orang mencarinya dalam semalam dan memberi Anda jawaban besok pagi. Chen Xuan mengangguk, terima kasih. Dengan itu, Chen Xuan menutup telepon. Zheng Qingsui di ujung telepon yang lain, mendengarkan nada panggil, merasa sedikit bingung. Dia akhirnya mendapat telepon setelah sekian lama dan ingin berbicara lebih banyak, hanya untuk mengakhiri panggilan dengan tiba-tiba. Chen Xuan menutup telepon dan melirik Song Qiuhuan di kursi belakang, menghela nafas. Kecantikan yang luar biasa, kemana dia harus membawanya agar pantas. Setengah jam kemudian, Chen Xuan membawa Song Qiuhuan ke villa tepi danau di Danau Naga. Melihat Song Qiuhuan yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, dengan tubuhnya yang proporsional, kakinya yang lurus, dan wajahnya yang lembut dan cantik, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan perhatiannya sejenak. Harus dikatakan, wanita di depannya memang terlalu cantik, terutama aura yang dipancarkannya. Bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, aura ini tidak berkurang sedikit pun. Pikiran Chen Xuan tanpa sadar mengingat adegan pertemuan pertama mereka di bar. Saat-saat ambigu melintas berulang kali di depan mata Chen Xuan, menyebabkan dia menjadi agak gelisah. Untungnya,
Keinginan Chen Xuan cukup kuat dan, sebelum pikirannya bisa kacau oleh pikiran-pikiran yang berantakan ini, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, melepaskan dirinya dari lamunan itu. Chen Xuan mengutuk dirinya sendiri, Chen Xuan, apa yang kamu pikirkan, jangan lupa kamu pria yang sudah menikah. Dengan pemikiran itu, Chen Xuan segera meninggalkan kamar tidur dan mengunci pintu di belakangnya. Saat itu, panggilan Han Jingting datang. Chen Xuan, sudah sangat larut, mengapa kamu belum kembali? Suara Han Jingting terdengar ringan dan santai, tetapi sebenarnya, dia menelepon karena dia khawatir. Jelas berhati hangat di balik penampilannya yang dingin. Chen Xuan terkejut sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Yah, saya mungkin harus bekerja lembur malam ini, jadi saya mungkin tidak akan bisa kembali." "Saya mengerti, baiklah kalau begitu." Han Jingting terdengar sedikit kecewa. "Karena itu masalahnya, aku akan tidur sendiri." Kalimat biasa seperti itu, namun dengan tajam menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada sang bujangan, Chen Xuan. Dia tidak akan kembali, jadi dia akan tidur sendirian. Apakah itu berarti, jika dia kembali, dia tidak akan tidur sendirian? Tunggu, Jingting, apa maksudmu? Chen Xuan buru-buru bertanya. Namun, Han Jingting hanya tersenyum ringan, itu tidak berarti apa-apa. Anda hanya fokus bekerja lembur. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Han Jingting menutup telepon. Mendengar nada sibuk yang tersisa di teleponnya, Chen Xuan dipenuhi dengan frustrasi. Dia telah menunggu begitu lama, akhirnya Han Jingting sepertinya mengalah, hanya agar dia melewatkan kesempatan itu dengan sempurna. Keberuntungannya benar-benar tidak bisa lebih buruk. Sekarang, Chen Xuan tidak punya pilihan lain. Kebohongan telah diceritakan dan tidak dapat ditarik kembali, dan dia tidak mungkin meninggalkan Song Qiuhuan sendirian di sini. Sambil menghela nafas, Chen Xuan memutuskan untuk tidak memikirkan pikiran-pikiran ini dan malah duduk di ruang tamu untuk bermeditasi, mulai bernapas dan mengolah energinya dengan cara yang istimewa. Sejak mengalahkan Hu Zhenyuan terakhir kali, Chen Xuan telah menggunakan metode ini setiap hari untuk mengedarkan energi di dalam tubuhnya. Saat energi mengalir, energi Vena naga di dalam bola warna-warni di tubuhnya terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Selama periode ini, Chen Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan dengan nutrisi energi Vena naga dibandingkan sebelumnya. Jika dia menghadapi Grandmaster seni bela diri seperti Hu Zhenyuan sekarang, dia pasti akan lebih dari mampu. Dengan introspeksi pada tubuhnya, Chen Xuan dapat dengan jelas melihat bahwa bola warna-warni di dalam dirinya telah menyusut sedikit dibandingkan saat pertama kali menyatu dengan tubuhnya. Jika sebelumnya seukuran kenari, sekarang bola warna-warni itu hanya seukuran kacang kedelai. Namun, urat naga terakhir seukuran kacang kedelai ini tampaknya merupakan bagian paling murni dari seluruh urat naga. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih melimpah. Faktanya, ukurannya telah dipertahankan setidaknya selama setengah bulan. Chen Xuan percaya bahwa itu selama dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan energi Vena naga terakhir ini ke dalam tubuhnya, kekuatan dan tingkat kultivasinya akan mengalami lompatan kualitatif. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, Chen Xuan menghela nafas dan perlahan membuka matanya setelah duduk bermeditasi. Dengan kekuatan Chen Xuan saat ini, bahkan jika dia tidak tidur sepanjang malam, dia tidak akan merasa lelah. Tetapi bahkan setelah sepanjang malam mengedarkan energinya, bola warna-warni terakhir yang tersisa itu belum sepenuhnya terintegrasi, hampir tidak berbeda dari sebelumnya. Sepertinya, mengintegrasikan Dragon Vein ini sepenuhnya sebenarnya tidak sesederhana itu. Chen Xuan berkomentar. Saat itu, telepon Chen Xuan tiba-tiba mulai berdering. Melihat Zheng Qingsui yang menelepon, Chen Xuan segera menekan tombol jawab. Chen Xuan, tadi malam saya sudah menghubungi semua rumah sakit dan apotek di kota Huai, tetapi mereka semua mengatakan mereka tidak memiliki rumput kebangkitan yang Anda sebutkan. Aku benar-benar minta maaf. Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, hasil ini kurang lebih diharapkan olehnya. Revival Grace sangat langka untuk memulai, jika itu dapat dengan mudah ditemukan di kota Huai kecil, itu tidak akan dianggap langka. Tapi Chen Xuan khawatir, bagaimana dia akan mengobati penyakit Song Qiuhuan sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.